Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita sudah masuk dalam pertemuan yang keempat sekarang dengan materi kita yaitu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian bisa memahami dan memaknai berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yang kedua itu, kalian bisa menemukan pesan Alkitab tentang hambatan atau pertumbuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Lalu bisa mendeskripsikan atau menjelaskan model pertumbuhan keluarga dengan pertumbuhan pohon seperti itu. Baik, untuk itu Ibu harapkan kalian bisa membaca bacaan Alkitab Lukas 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Nah, terus ciri-ciri untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Yang pertama itu kita perlu memahami dulu berakar. Berakar ini menunjuk kepada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar juga merupakan bagian dari tumbuhan yang memungkinkan dia untuk bertahan hidup karena melalui akarlah tanaman menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut di dalam air dari dalam tanah yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Nah, akar juga berfungsi untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman. Nah, Ibu mau bertanya sama kalian semua, seandainya sebuah pohon tidak memiliki akar, apakah pohon itu bisa berdiri dengan tegak, lurus? Dan saya yakin pasti pohon tersebut ketika tidak memiliki akar, maka pohon tersebut tidak bisa berdiri dengan tegak. Atau boleh bilang bukan hanya saja tidak bisa berdiri dengan tegak, berdiri miring pun dia tidak akan bisa karena tidak ada akar yang tertancap di dalam tanah itu yang bisa mempertahankan sebuah pohon tersebut untuk bisa berdiri tegak. Nah, jadi semakin berakar satu pohon, semakin kuat pohon tersebut. Sehingga walaupun angin badai menerpa pohon, tidak akan tumbang. Sama juga seperti rumah. Jika sebuah rumah tersebut tidak memiliki pondasi, maka rumah tersebut tidak akan bisa berdiri. Karena kenapa? Karena tidak ada pondasi yang menancap di dalam tanah untuk bisa mempertegak atau bisa membangunkan sebuah rumah tersebut. Begitu juga dengan musim kemarau, meskipun musim kemaraunya panjang, pohon tidak akan layu dan mati. Karena kenapa? Karena ada akarnya yang tertancap jauh ke dalam tanah, yang tetap menyerap air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sebuah pohon tersebut. Nah, ini merupakan sebuah perumpamaan yang dapat diceritakan kepada kalian semua untuk dapat memudahkan atau dapat memahami pertumbuhan keluarga Allah itu seperti apa. Seperti itu. Akar juga berfungsi untuk memperkuat. Oke, baik. Mungkin di sini hanya double saja. Jadi Ibu harap bisa kita cut saja yang ini. Terus kita lanjut, begitu juga dengan keluarga yang berakar dalam Kristus. Sumber kehidupan keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Karena kita kokoh sudah ditopang oleh Yesus Kristus, kita juga perlu memahami bahwa segala persoalan yang menimpa diri kita dalam keluarga adalah ujian bagaimana iman kita menjadi kokoh. Nah, seandainya kalau tanpa Yesus Kristus dalam sebuah keluarga, dalam pertumbuhan keluarga, maka keluarga tersebut tidak akan bisa berdiri tegak, hidup dengan baik, menjalani kehidupannya dengan baik. Itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak ada Yesus Kristus sebagai akar sebuah keluarga. Jadi perlu kita melibatkan Tuhan. Jadi di dalam keluarga itu ada Tuhan. Terus kita lanjut, keluarga yang berakar pada Kristus berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, keluarga menyampaikan pengalaman iman pada leluhur kepada anggota keluarganya.
Yang pertama, Ibu jelaskan bahwa menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Menjadikan firman Allah sebagai pedoman kehidupan keluarga. Menjadikan firman Allah sebagai pengarah penunjuk kehidupan keluarga kita. Menjadikan firman Allah sebagai dasar sikap dan tingkah laku kita dalam keluarga, baik sebagai ayah, ibu, anak, maupun keluarga lain. Rajin membaca firman Tuhan tersebut serta mengaplikasikan atau melakukan firman tersebut dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang kedua, keluarga menyampaikan pengalaman iman. Ya, berarti yang sudah mendapatkan pengalaman itu bagaimana pengalaman imannya terhadap Tuhan, berarti kalau orang tua, oma, opa terkasih kita. Jadi mereka yang akan menyampaikan bagaimana pengalaman iman mereka selama ini kepada anak-anak, supaya mereka juga bisa memahami seperti apa karya Tuhan, pengalaman-pengalaman apa yang terjadi selama ini. Yang kedua, kita masuk dalam poin bertumbuh. Bertumbuh berkaitan dengan masalah perubahan. Seumpamanya tanaman dikatakan bertumbuh jika sudah menampakkan perkembangan untuk semakin berkembang dengan cara semakin tinggi dan subur. Contohnya kalau bilang bertumbuh, nah kita sudah menanam sebuah biji jambu ataupun biji kemiri atau biji apa saja, lalu kita tanam. Ketika tanaman atau biji tersebut sudah mengeluarkan tunas, berarti itu sudah dikatakan bahwa biji yang kita tanam tadi sudah menunjukkan pertumbuhannya dengan menunjukkan tunas-tunasnya. Nah, setelah itu, berarti sudah menampakkan perkembangannya, semakin dia membesar, semakin subur, semakin tinggi, berarti sudah menunjukkan perkembangannya atau sudah menunjukkan bahwa biji tersebut sudah berkembang dengan baik, seperti itu. Contohnya biji jambu, biji kemiri, atau biji apa saja yang bisa ditanam, seperti itu. Begitu juga dengan keluarga kita memiliki beberapa aspek pertumbuhan. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Keluarga sebagai tempat bernaung kudus, yang artinya bahwa keluarga harus menjadi tempat perlindungan dari hal-hal yang tidak baik, harus mampu membela hal-hal yang baik dan tidak ikut mencampuri hal-hal yang tidak baik yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan serta masyarakat luar. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa keluarga harus menciptakan sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda untuk tetap menghina Tuhan. Keluarga yang mencari tuntunan Tuhan Allah yang dilakukan dalam pertemuan keluarga secara rutin setiap hari, yang artinya bahwa tetap menghadirkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan, tetap mengucap syukur. Atau contohnya dalam sebuah keluarga itu setiap malam Sabtu itu ibadah bersama sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pimpinannya selama 1 minggu. Seperti itu. Keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani. Masing-masing anggota keluarga misalnya selalu sharing bersama, berbincang-bincang, menasihati satu dengan yang lain, kemauan untuk saling mendengarkan dan sebagainya. Terus kita masuk dalam berbuah. Berbuah yang dihasilkan dalam keluarga berikut ini, yang pertama itu percerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi kehidupan Allah. Contohnya mungkin mengekspresikan kasih dalam keluarga, kasih sayang, perhatian, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Itu sudah menunjukkan bahwa kita mencerminkan kasih Allah atau mengekspresikan kasih Allah di dalam keluarga kita. Bukan hanya saja dalam keluarga kita, tapi juga dalam kehidupan yang lebih luas atau masyarakat yang lebih luas lagi. Yang berikut, penerimaan dan komitmen yang merupakan suatu kemauan untuk saling menerima tanpa syarat. Saling menerima dalam sebuah keluarga, tidak membicarakan orang lain di sekitar keluarga kita, tidak menjelekkan orang lain tapi menerima dia apa adanya. Terus pengukuhan dan dorongan antara anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing agar bisa dikembangkan sebagai karunia Tuhan.
Ini yang menjadi sebuah bentuk-bentuk keluarga yang bertumbuh dalam Allah. Dan materi kita hari ini cukup di sini saja. Terus ingat, tetap membaca bacaan Alkitab ini, dan mungkin dari bacaan Alkitab ini sebentar akan ada tugas dan Ibu akan kirimkan melalui Classroom. Sekian dan terima kasih. Shalom.